Halo kan, welcome back to my channel seputar lika-liku teknisi ponsel. Oke kan, jadi di video kali ini saya ada sebuah ponsel Infinix Hot S3 ya. Nah, untuk kasus kerusakan dari ponsel Infinix Hot S3 di video kali ini, yaitu ponselnya itu tidak respon saat dilakukan pengisian daya ya. Jadi saat dicas itu dia itu tidak respon. Nah, setelah saya sedikit coba cek ya, lakukan pengecekan, mungkin ini disebabkan karena konektor casnya yang sudah goyang ya, atau sudah kakinya itu sudah ada yang patah ya, jadi jalur kakinya itu sudah ada yang patah. Nah oke ya, ini akan saya lakukan pengecekan terlebih dahulu ya. Ini saya nyalakan ponsel Infinix Hot S3 nya, lalu saya pasang kabel cas, tapi dia itu tidak ada respon sama sekali ya. Jadi saat saya lakukan pengecasan itu dia itu tidak ada respon sama sekali, tidak ada tanda petir, tidak ada indikasi bahwa dia itu diisi daya atau apa ya, notifikasi pengisian daya itu tidak ada ya, tidak muncul. Nah ini chargernya saya coba di ponsel lainnya, itu dia chargernya tidak ada masalah ya, ponselnya mau mengisi. Jadi memang positif bahwa ponsel Infinix Hot S3 ini mengalami kendala di area port charger atau konektor cas ya. Nah itu tadi saya tunjukkan ya, di area konektor casnya itu memang terlihat longgar ya, ada kayak apa ya, jadi kayak konektornya itu sudah nggak normal, jadi nggak nyambung gitu ya, tapi dia kayak terpisah gitu ya. Ya oke ya, jadi untuk di video kali ini akan saya berikan tutorial tentang cara ganti konektor cas micro USB dari ponsel Xiaomi Infinix Hot S3 ya. Nah untuk mengganti konektor cas dari Infinix Hot S3 ini tentunya kita perlu membongkar terlebih dahulu ponsel dari Infinix Hot S3 nya. Untuk membongkar ponsel Infinix Hot S3 itu kita lepas terlebih dahulu SIM tray atau slot SIM card, lalu lepas casing belakang ya, seperti di sebelumnya ya, langkah sebelumnya tadi terlihat ya di video. Nah setelah kita bisa ngelepas casing belakang, oh ya hati-hati ya, untuk melepas casing belakang itu ada kabel fleksibel fingerprint ya, jadi jangan langsung diangkat kenceng-kenceng ya, nanti kabel fleksibelnya bisa robek. Nah setelah kita bisa lepas casing bagian belakang, lalu kita perlu untuk melepas modul buzzer ya. Modul buzzer ini yang saya lepas itu adalah modul buzzer, itu dikunci oleh beberapa baut ya. Lepas terlebih dahulu bautnya, lalu kita bisa melepas modul buzzer, lalu kita akan menemukan kabel fleksibel yang menghubungkan antara motherboard dan fleksibel casnya, itu lepas terlebih dahulu, dan juga kabel antena konverternya. Nah ini ya, ini bisa terlihat ya bahwa konektor cas dari Infinix Hot S3 ini sepertinya sudah pernah diganti, dan juga terlihat ini ya, ada kabel jumper ya, ada salah satu jalur yang di jumper ya. Ya kemungkinan kenapa kok di jumper ya, mungkin jalur itu mungkin jebol ya, jadi di kaki yang di konektor casnya itu mungkin sudah jebol, jadi di jumper saja ya. Aduh ini maaf ya saking terburu-burunya jadi sampai jatuh ya. Ya ini ya, nah ini kemungkinan kabel jumper ini jalur yang plus ya, ini yang di jumper ya, karena mengarah ke dioda ya, dioda USB charge. Oke, ini saya tutupi terlebih dahulu mic digitalnya ya, digital micnya saya tutupin dulu lubangnya agar tidak kemasukan cairan flux saat kita melepas atau proses melepas konektor cas ataupun pas saat proses memasang konektor cas ya. Oke, ini saya capitkan dulu fleksibel cas dari Infinix Hot S3 nya ke alat pencapit PCB ya. Setelah itu saya tambahkan flux. Ini kita lakukan step selanjutnya ya, langkah selanjutnya untuk melepas konektor cas dari Infinix Hot S3 nya ya. Ya, untuk melepasnya tambahkan cairan flux, lalu tembak dengan blower ya. Ini blowernya saya menggunakan blower Quick 857D. Untuk kekuatan panasnya di 300 derajat, dan untuk
kekuatan hembusan anginnya di 1 ya. Nah, ini untuk konektor casnya tadi sudah terlihat ya, konektor cas yang lama sudah terlepas. Ini adalah konektor cas yang baru ya, yang saya taruh di fleksibel casnya itu adalah konektor cas yang baru. Sebelum memasang konektor cas yang baru, ini kita angkat terlebih dahulu sisa-sisa timah ya, menggunakan sisa-sisa timah di bagian fleksibel casnya ya, itu yang di kaki, di bagian kaki penguat dari konektor cas. Itu biasanya ada sisa-sisa timah yang masih tertinggal, itu kita angkat menggunakan bantuan solder wick ya, solder dan wick soldering ya. Gunanya itu wick soldering itu untuk mengangkat timah ya, mempermudah mengangkat timah ya. Nah, jadi kalau timah itu kita angkat, itu nanti di bagian PCB atau di bagian fleksibel casnya itu nanti dia itu lubang kaki penguat untuk penyangganya itu nanti dia tuh lubang ya. Nah, itu kita nanti bisa dengan mudah ya, akhirnya bisa dengan mudah untuk memasang konektor casnya. Oke, ini saya pasang ya. Ini sebelum saya pasang konektor casnya, ini saya lepas saja ya ini ya. Ini fleksibel, bukan fleksibel, jumperan ini saya lepas saja ya. Nanti akan saya jumper ulang ya. Nanti saya akan coba cek, akan saya coba lihat apakah jumper ini masih dibutuhkan atau tidak ya, karena daripada menjumper panjang-panjang seperti itu lebih baik kita jumper ke area yang terdekat ya. Ya itu, tapi nanti dulu ya, kita akan lakukan pemasangan terlebih dahulu ya, pemasangan konektor cas dari Infinix Hot S3 nya terlebih dahulu ya. Nah, untuk pasang itu kita paskan ya, atau kita letakkan konektor cas ke tempat yang sudah disediakan ya. Jadi seperti itu tadi untuk masang, lalu kita tambahkan timah ya. Ini kita tambahkan timah ke setiap kaki-kaki penyangga atau kaki-kaki penguat ya. Jadi ini adalah kaki penguat ya, di setiap sisinya ya. Jadi di sisi kanan itu ada 2, di sisi kiri ada 2 kaki ya. Nah, itu kita tambahkan timah secukupnya ya, tidak perlu berlebihan, secukupnya saja. Nah, ketika kita sudah tambahkan timah ke kaki penyangga atau ke kaki penguat dari konektor casnya, itu kita tambahkan timah ke setiap kaki yang menuju ke jalur dari fleksibel casnya ya. Jadi itu ada 5 kaki ya, ini yang menuju jalur fleksibel cas. Nah, tentunya setiap kaki ini ada jalur sendiri-sendiri ya. Jadi jalur plus, jalur minus, lalu jalur TX dan RX itu ada jalur-jalurnya sendiri. Oke, ini karena saya rasa fluknya kurang, ini saya tambahkan terlebih dahulu. Ya, mohon maaf ya jika mungkin angle kamera kurang baik atau kurang dekat atau kurang bagaimana ya, karena saya masih menggunakan ya kamera ponsel ya, jadi masih menggunakan kamera seadanya seadanya yang saya punya ya. Oke, ini saya tambahkan timah di setiap kaki-kakinya ya. Ini ada 5 kaki, saya tambahkan satu persatu ya. Oh ya, ini 5 kaki tidak semuanya digunakan ya, yang digunakan hanya 4, yang satunya itu NC atau no connection ya. Ya, ini ya. Ini saya tambahkan timah satu persatu. Jika ada timah yang tersambung ya, atau enggak sengaja antara kaki satu dengan kaki yang lain itu kesambung timah, itu ya kita angkat ya, kita angkat timahnya menggunakan bantuan solder wick. Ya, ini ya. Ini ada yang nyambung, akhirnya saya gunakan bantuan solder wick untuk mengangkat ya. Ya, ini saya juga sedikit kesusahan ya, karena posisi pencapit PCB ini sangat berdekatan sekali dengan posisi kaki konektor casnya ya. Tapi gak apa-apa ya, sabar aja pelan-pelan, karena ini saya juga menggunakan mikroskop, jadi setidaknya masih bisa terlihat ya kalau menggunakan mikroskop untuk pemasangan kaki-kaki yang kecil seperti ini itu masih terlihat ya. Tapi untuk micro USB ini sebetulnya kakinya tidak terlalu kecil-kecil banget ya. Yang sangat kecil itu justru konektor cas yang sudah menggunakan USB Type C ya.
Untuk Android yang sudah menggunakan USB Type C itu sangat kecil sekali ya kakinya ya. Jadi perlu ekstra pelan-pelan kalau USB Type C. Kalau masih micro USB ini sih nggak terlalu susah, masih gampang. Ya tentunya untuk pemasangan seperti ini dibutuhkan jam terbang juga ya. Kalau semakin sering kita ganti konektor cas ya memang pasti akan lebih mudah ya. Dan juga tentunya kalau kita sudah tahu jalur kaki dari konektor cas itu larinya kemana, jadi habis dari konektor cas kan kita sambung ke bagian PCB-nya itu. Nah di PCB itu pasti ada jalurnya sendiri-sendiri. Kalau pakai mikroskop itu pasti terlihat kok jalurnya. Iya, ini sudah selesai ya. Saya lakukan penambahan timah terhadap kakinya. Nah ini ada satu kaki tadi ya yang dijumper ya, yang dijumper ke area dioda. Nah itu adalah jalur plus dari konektor casnya ya. Jadi jalur plusnya itu dia jumper. Mungkin itu teknisi sebelum saya yang jumper. Nah tapi ini akhirnya saya perpendek aja ya. Jadi nggak perlu dijumper sampai ke dioda menggunakan kabel jumper, tapi saya sambung saja ya. Saya kerok bagian kulit dari PCB-nya yang jalur plus itu saya kerok ya. Saya kerok itu menggunakan, tadi saya keroknya itu saya menggunakan solder juga ya. Jadi saat saya tambahkan timah itu juga saya kerok menggunakan solder. Aduh, ini kameranya sampai mau jatuh ya. Menggunakan solder lalu saya tambahkan timah yang lumayan banyak ya. Akhirnya dia itu mau nyambung ya. Ya memang jalurnya itu jalurnya sedikit jebol ya yang di jalur plus. Akhirnya makanya itu mungkin sama teknisi sebelumnya di jumper ke jalur dioda. Tapi untuk apa ya, bagi saya itu kalau di jumper seperti itu terlalu kepanjangan ya. Maksudnya selama masih bisa pendek itu pendek aja ya. Karena tadi saya coba untuk kerok di bagian PCB-nya, ternyata dia itu kulit dari PCB-nya itu catnya itu gampang mengelupas kok. Jadi ya udah saya jumper aja dari pendek ya, dari jalur yang dari kaki konektor cas ke bagian PCB-nya yang terdekat saja ya. Jadi saya tambahkan timah gitu aja sudah mau nyambung ya. Oke, ini setelah saya bersihkan menggunakan thinner, saya sikat. Nah ini saya tunjukkan ya. Jadi dia itu masih bisa ya, karena nggak terlalu parah jebolnya ya. Ini kan jalurnya kelihatan ya, ini ya, itu jalurnya kelihatan. Jadi dikerok aja ya. Ini saya lupa memfokuskan kamera ya, mohon maaf. Jadi dikerok aja lalu tambahin timah gitu aja udah nyambung, udah beres ya. Jadi kita lepas saja ya jamperan yang tadi di awal itu dilepas saja, udah nggak berfungsi ya, karena sama aja ya di jumper seperti itu langsung ke dioda maupun kita sambung ke jalur yang terdekat itu juga sama aja. Nah ini untuk membuktikan ya, kita tes ya ke avometer apakah dengan saya tambahkan timah ke bagian jalur yang terdekat itu nyambung ke diodanya atau tidak ya. Ini saya pakai avometer di setelan buzzer ya. Jadi kalau kita hubungkan kabel plus minus avometernya itu pasti bunyi ya. Nah kalau ini sambungan saya atau penambahan timah saya gagal, itu seharusnya tidak bunyi ya antara jalur plus yang ada di konektor cas ke bagian dioda ya. Akan kita buktikan ya. Harusnya nyambung ya, ini ya, harus nyambung, harus bunyi ya, ini ya. Nah ini ya, jadi harus bunyi ya. Kalau nyambung itu berarti bunyi. Nah sekarang untuk membuktikan lagi apakah nyambung dengan kabel ya, dengan kabel casan, ini kita buktikan lagi jalur plusnya ya, ini ya. Jadi kita hubungkan jalur plus ke diodanya. Nah ternyata kan avometer bunyi atau menjerit ya buzzernya, berarti kan dengan metode saya tadi, dengan langsung kita hubungkan ke jalur yang terdekat saja, dia juga sudah sama ya. Jadi isanya sama-sama nyambung, jadi nggak masalah, nggak perlulah
kita jumper sejauh itu. Jadi kita cukup jumper terdekat saja ya. Kalau memang jalurnya itu rusak parah, maksudnya jalurnya itu memang putusnya itu parah, baru kita jumper jauh seperti itu tadi, nggak masalah ya, kita jumper langsung ke dioda itu nggak masalah. Karena ini jebolnya jalur ini masih pendek, masih bisa diakal dengan pengerokan kulit jalur yang jebol tadi ya, kita kerok lalu kita sambung, itu masih bisa ya, kita jumper dengan cara seperti saya ini juga boleh ya. Jadi sama-sama sah, jadi nggak ada masalah. Di jumper panjang seperti tadi itu pun boleh, di jumper pendek seperti saya pun itu juga boleh ya, jadi nggak masalah. Oke, ini sudah kita buktikan ya bahwa jalurnya sudah nyambung semua, tidak ada masalah ya, sudah terhubung semua. Jalur minus terhubung, jalur plus terhubung, dan juga saya lepas tadi ya jumperan yang dari teknisi sebelumnya. Lalu saya cek juga sudah baik-baik saja. Jadi ini seharusnya setelah saya ganti konektor cas dan saya lakukan penjamperan pendek tadi, ini seharusnya sudah bisa melakukan pengisian daya ya, ponsel Infinix Hot S3 nya. Oke, jadi untuk membuktikan lebih jelas lagi apakah konektor casnya sudah berfungsi normal atau belum, kita akan tes langsung ya ke ponselnya ya. Kita pasang fleksibel casnya, kita rapikan ke tempat yang sudah disediakan ya. Jangan lupa pasang fleksibel penghubung antara motherboard dan supportnya atau fleksibel casnya ya. Dan juga jangan lupa pasang kabel antena ya, kabel antena penguat sinyal ya. Itu kita pasang ya kabel antena sinyalnya. Lalu kita pasang modul buzzer ya. Modul buzzer yang kita lepas tadi kita pasang, lalu kita kunci dengan beberapa baut yang sudah kita lepas di awal tadi ya. Oke, ini saya masih memasang bautnya ya. Jadi satu persatu kita pasang semuanya ya. Ya, ini bautnya cuman dikit kok ya, cuman kisaran 5. Oke. Ya, ini sudah baut terakhir ya. Lalu saya pasang atau saya rakit ya. Ini casing bagian belakang ya. Untuk memasang casing bagian belakang ini kita perlu memasang fleksibel fingerprint terlebih dahulu ya. Jadi pasang seperti ini terlebih dahulu ya. Ya, pasang atau hubungkan konektor fleksibel fingerprint dengan konektor yang ada di bagian mesin yang di bagian fingerprintnya ya. Ya, ini cukup susah ya untuk pasang ya, karena ini fleksibelnya ini cukup pendek ya, jadi nggak terlalu panjang, jadi susah sekali untuk masang fleksibel fingerprintnya. Ya, ini sudah berhasil saya pasang ya. Lalu pasang casing bagian belakangnya dengan cara menekan casing bagian belakangnya ya, tekan-tekan cara lembut ya. Nah, ini kalau ada yang susah ya jangan dipaksa ya, kalau ada yang susah jangan dipaksa, nanti malah pecah LCD-nya. Oke, ini masih ada baut yang kurang menancap ya, makanya casingnya nggak mau terpasang dengan baik, karena masih ada baut yang ternyata saya kurang maksimal ya masangnya. Ya, oke ya, ini sudah saya rakit casing bagian belakangnya. Selanjutnya saya lakukan pengetesan ya, atau pengecasan ke ponsel Infinix Hot S3 nya ya. Iya, ini ya, dia sudah mau respon ya dengan munculnya tanda baterai seperti ini ya. Oke ya, jadi sampai di sini cara ganti konektor cas dari Infinix Hot S3. Sampai jumpa di video-video berikutnya, tentunya dalam kasus-kasus yang berbeda dan lebih menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai jumpa dan salam MBA.